الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah berkaitan mengenai mengibadahi orang-orang ahlu ibadahnya orang-orang Nasara, atau mengibadahi ulamanya orang Yahud, bukan berarti sujud kepada mereka, bukan berarti sholat untuk mereka, namun mengharamkan perkara-perkara yang mereka haramkan padahal Allah Ta'ala menghalalkannya, atau mereka menghalalkan perkara-perkara yang mereka halalkan padahal Allah Ta'ala mengharamkan, atau sebaliknya, seperti itu. Jadi mereka lebih mentaati ahlu ibadahnya orang Nasara dan lebih mentaati ahlul ilmnya orang Yahud di dalam mengharamkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala halalkan dan di dalam menghalalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, kemudian juga mengharamkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala halalkan, seperti itu. Kita lanjutkan. Wal ayatul rabi'atu, ayat yang keempat, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza aidan min babit tamtsil at-tauhid bididdihi wa syirk. Ini juga adalah bentuk 6 contoh, memberikan contoh yaitu mengenai tauhid dengan lawannya yaitu kesyirikan. Fa inna ba'dhan nas yattakhidul andada minal anbiya was salihin wal asnam. Karena sebagian manusia mereka menjadikan tandingan-tandingan dari kalangan para nabi dan orang saleh dan juga berhala-berhala. Ya'buduhum wa yu'azzimuhum. Yang mana dia menyembah mereka dan juga mengagungkan mereka. Wa yad'uhum, dan berdoa kepada mereka. Wa yastaghitsu bihim, dan beristighatsah dengan mereka. Wa yuhibbuhum hubban khassan, dan juga mencintai mereka dengan kecintaan yang khusus. Yaqtadi ibadatahum min dunillah, yang akhirnya mengharuskan atau menghantarkan mengibadahi mereka dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya cuman mencintai saja, tapi lama-lama karena kecintaan yang berlebihan tadi akhirnya mengibadahi atau menyembah mereka. Hadza huwa syirkul akbar. Inilah yang dinamakan dengan syirik besar. Wa takhsisullahi bil ibadah duna kulli ma siwa, hadza huwa tauhid. Dan mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan bukan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tauhid. Fallahu yadhummu haula'il musyrikin alladziina yattakhiduna al-andad. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sekutu-sekutu tersebut seperti cintanya kepada Allah Ta'ala. Fahuwa yadhummuhum, maka Allah Ta'ala mencaci dan menghina mereka. Wa yu'ibuhum, dan Allah Ta'ala juga barakallahu fikum mengejek mereka. Wa yatawa'adahum binar, dan juga Allah Ta'ala mengancam mereka dengan api neraka. Kama fi akhir ayat, sebagaimana yang disebutkan dalam akhir ayat, kadzalika yurihimullah a'malahum hasaratin 'alaihim. Seperti itu pula, seperti itu yang ditampakkan Allah Ta'ala kepada mereka. Amalan-amalan mereka justru merupakan
kesengsaraan dan juga kebinasaan untuk mereka, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan mereka yang mereka menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan sekutu-sekutu tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah taala. Kadzalika yurihimullah a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang justru menjadi petaka dan juga bencana untuk mereka, kerugian untuk mereka, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari api neraka tersebut. Yakni bi asbabi kufrihim wa ittikhadhihim al-andad. Disebabkan karena kekufuran mereka dan perbuatan mereka menjadikan mereka tersebut sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fatauhidu huwa alla yuttakhadha ma'allahi niddan. Tauhid itu adalah hendaknya tidak dijadikan bersama Allah taala itu tandingan. Bal yu'badu wahdah duna kulli ma siwah. Bahkan hendaknya apa? Diibadahi semata, tunggal, bukan barakallahu fikum selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya diibadahi Allah Subhanahu wa taala semata duna kulli ma siwah, ya. Dalam keadaan meniadakan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fayud'a wahdah, maka barakallahu fikum serahkan doa untuknya semata. Wa yustakhasu bihi wahdah, dan diminta istighatsah barakallahu fikum dalam keadaan sendirian semata. Wa yusalla lahu wahdah, dan juga barakallahu fikum dilaksanakan salat untuknya, tidak untuk yang lainnya. Wa yataqarrab ilaihi bil ibadat. Wa yutaqarrabu ilaihi bil ibadat wahdah, dan juga menjadikan kedekatan at-taqarrub dengan ibadah-ibadah hanya untuk Allah taala semata, duna kulli ma siwah, bukan diperuntukkan untuk yang selainnya. Hadza wa tauhid, inilah tauhid. Amma at-taqarrubu lil andad min al-asnam wal asyjar wal ahjar wal anbiya. Adapun mendekatan diri, at-taqarrub, mendekatan diri kepada tandingan-tandingan baik berupa berhala, patung, pohon, batu, para nabi, wa du'a'uhum wal istighatsah bihim, dan justru juga menyeru mereka, berdoa kepada mereka, beristighatsah dengan mereka. Hadza wa tandid, inilah yang namanya bentuk tandid, yaitu membikin tandingan. Hadza wa ittikhadul andad, inilah dinamakan dengan menjadikan atau membikin tandingan-tandingan. Wa hadza huwa syirkul akbar, dan inilah yang dikenal dengan syirik besar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita semuanya harus berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Terkadang kita saksikan di masyarakat yang jauh dari ilmu, jauh dari agama yang benar, mereka terkadang mengagungkan barakallahu fikum pepohonan, atau mengagungkan kiainya, mengagungkan Mbah Fulan, Mbah Alan, dengan pengagungan yang bisa dikatakan ekstrim. Mengagungkan hingga meyakini bahwasanya Mbah Fulan itu punya karamah, Mbah Fulan itu punya barokah, sehingga terkadang ludahnya pun diambil untuk jadikan barokah katanya. Allah musta'an. Rambutnya rontok pun diambil, disimpan untuk pelarisan. Allah musta'an. Itu semuanya menunjukkan bahwasannya kecerobohan dan bodohnya mereka terhadap ilmu tauhid. Allah musta'an. Dan bodohnya mereka terhadap kesyirikan, lawan daripada at-tauhid. Kita lanjutkan. Wa fis sahih 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia kufur, meninggalkan seluruh apa yang disembah selain Allah, niscaya diharamkan atau niscaya haram hartanya, darahnya, dan perhitungannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala semua perhitungannya. Hadza rawahu Muslimun fi sahih an Abi Malik an abihi Tariq al-Asy'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadisnya Abi Malik dari bapaknya yaitu Tariq al-Asy'ari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya Tariq al-Asy'ari, Tariq bin Asy'am bin Mas'ud al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, man qala la ilaha illallah wa fil lafdhin man wahadallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam lafaz yang lain barang siapa yang mentauhidkan Allah, hakadha rawi Muslim,
Seperti itulah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, man wahhadallah badala man qala la ilallah. Sebagai pengganti lafaz man qala la ilallah di dalam Sahih Muslim dengan lafaz man wahhadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada yubayyinu ma'naha, inilah makna inilah apa? Atau lafaz ini menjelaskan maknanya. Jadi makna la ilallah dalam tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna makna la ilallah at-tauhid. Wa anna makna la ilaha illallah at-tauhid. Dan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tauhid, wa maknaha, dan maknanya adalah takhsisullah bil ibadah, mengkhususkan, memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, bukan untuk yang lainnya. Kemudian disebutkan situ wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan orang tersebut dalam keadaan kufur. Maksudnya bagaimana mengkufuri, meninggalkan terhadap seluruh apa yang disembah selain Allah, yakni ankara ibadata ghairillahi wa kafara biha. Maksudnya orang tersebut mengingkari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadapnya, meninggalkan. Wa taqada butlanaha, dan dia meyakini tentang kebatilan sesembahan yang selain Allah taala. Haramahullahu 'alan nar bi aqidatihi al-imaniyati at-tauhidiyyati allati madmunuha annahu afradallaha bil ibadah. Niscaya Allah telah haramkan bagi dia api neraka. Jadi api neraka diharamkan oleh Allah taala untuk menyentuh orang tersebut dengan akidahnya, keyakinannya. Itu keyakinannya, keimanan yang diiringi dengan tauhid di dalamnya, allati madmunuha, yang terkandung di dalam keimanan yang diiringi dengan tauhid tersebut, bahwasanya dia afradallaha bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, wa khassahu bil ibadah, dan juga dia mengkhususkan Allah taala untuk diibadahi, wa tabarra'a wa kafara bi ibadati ghairihi subhanahu wa ta'ala, dan dia berlepas diri serta meninggalkan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Harum maluhu wa damuh, niscaya haram harta dan juga darahnya. Haram untuk dirampas, haram untuk diambil. Yakni sara musliman nam yuhram maluhu wa damuh. Menjadilah dia seorang muslim yang diharamkan harta dan darahnya. Wa yalzamuhu al-qiyam bi syara'il Islam, atau wa yulzimuhu al-qiyam bi syara'il Islam, dan mengharuskan bagi orang tersebut apa? Untuk menegakkan dan mengerjakan syariat-syariat Islam yang ada. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla in kana shadiqan fi imanih, dan perhitungannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya in kana shadiqan fi imanihi wa tauhidih, apabila jujur di dalam keimanannya dan juga tauhidnya, falahul jannah, maka bagi dia surga. Wa in kana qala dzalik nifaqan wa riya'an la imanin, adapun kalau orang tersebut mengucapkan karena riya atau karena nifaq, bukan karena keimanan, fa innahu yakun lahu hukmul munafiqin, maka menjadilah dia memiliki dihukumi dengan hukum seperti orang-orang munafikin. Wa yakunu fid darkil asfali minan nar, dan menjadilah dia berada di kerak api neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah taala dari hal tersebut. Wa hada yubayyinu lana anna man wahadallaha shadiqan, dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, wa kafara bima yu'badu min dunillah shadiqan, dan juga meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah taala dalam keadaan jujur, haruma maluhu wa damuh, niscaya harta dan darahnya haram. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tapi in kana shadiqan mislama taqaddam, kalau seandainya dia jujur sebagaimana yang sudah kita lewati, sara sa'idan fid dunya wal akhirah, menjadilah dia orang yang bahagia di dunia dan juga di akhiratnya. Walahul jannah wal karamah, maka dia mendapatkan kemuliaan dan surga idza adda haqqallah, apabila dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adda, dan juga dia mengerjakan ma yalzamuhu atau ma yulzimuhu min haqqi la ilallah, dan juga dia mengerjakan apa yang diharuskan baginya berupa hak la ilaha illallah. Wa in kana qala dzalik riya'an wa nifaqan, namun jika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah dia ucapkan karena riya, agar dipuji, disanjung, dilihat oleh manusia, wa nifaqan, atau karena nifaq, sara lahu hukmul munafiqin fid dunya, maka dia di dunia dihukumi seperti orang-orang munafikin, walahu hukmuhum fil akhirah, dan juga di akhirat mereka mendapatkan hukuman seperti orang-orang munafikin, min dukhulin nar, yaitu barakallahu fikum, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, nasallahu al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, dan kita minta kepada Allah taala keselamatan.
Na'am barakallahu fikum. Cukup sekian yang ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri ana pribadi dan segenap ikhwah serta akhwat seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dari bahaya kesyirikan, bid'ah wal khurafat dan juga yang semisalnya. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, walhamdulillahirabbil alamin.